Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas cara mengolah data menggunakan software Smart PLS. Nah, jadi PLS pada umumnya digunakan untuk mengolah data penelitian yang menggunakan kuesioner atau data primer. Namun dapat juga digunakan untuk mengolah data sekunder. Nah, jadi ada dua aplikasi atau dua software yang sering digunakan untuk pengolahan data yang berupa SEM ya. Jadi bisa PLS dan juga AMOS. Ada juga LISREL, tapi dua yang paling terkenal adalah PLS dan AMOS. Nah, ini dia perbedaan antara kedua jenis software ini. Ya, jadi mungkin saya ringkas saja. Biasanya ya sepengetahuan saya banyak menggunakan PLS itu ya karena kemudahan ya, karena ada indikator atau indikasi warna untuk hasilnya. Jadi kita yang nggak hafal tentang angka cut-off-nya langsung bisa melihat dari warna hijau dan merah gitu. Dan juga sering digunakan PLS itu untuk data yang sampel size-nya itu sangat kecil gitu. Jadi misalnya ada penelitian tentang kinerja guru SMA 1 Sleman gitu kan. Nah, untuk guru di SMA 1 Sleman itu kan nggak sampai 100 ya, bahkan mungkin nggak sampai 50. Nah, karena sampel size-nya terlalu kecil, bisa menggunakan PLS. Nah, untuk perbedaan lainnya, silakan teman-teman bisa baca di PowerPoint. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke jenis pengujian ketika kita menggunakan PLS. Jadi ada dua pengujian, ada uji outer model dan inner model. Kalau pengujian outer model ini sama kayak kita melakukan regresi dengan SPSS, tentunya ada uji instrumen terlebih dahulu. Jadi di PLS pun juga ada uji validitas dan reliabilitas. Kemudian tahap pengujian inner model atau yang kedua itu ada uji T, ada R-square, dan F-square, kemudian ada Q-square dan SRMR. Ini untuk mengukur kekuatan prediksi model dan kelayakan model. Ya, untuk kriterianya loading factor harus di atas 0,7 dan AVE-nya 0,5. Kalau reliabilitas Cronbach alpha ya sama dengan yang lain lebih besar daripada 0,6. Kemudian untuk pengujian signifikansi p-value-nya lebih kecil daripada 0,05 atau tes statistiknya di atas 2. Dan kriteria lainnya teman-teman bisa baca sendiri ya di PowerPoint. Oke, kita masuk langsung ke contoh kasus. Nah, di sini kita punya 4 variabel yang mau kita ujikan. Ada kompetensi, ada independensi, profesionalisme, dan kualitas audit. Nah, untuk model yang pertama yang mau kita ujikan adalah model seperti ini. Ya, jadi kita mau menguji apakah kompetensi itu berpengaruh terhadap kualitas audit dan apakah independensi itu berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, cara membuat gambarnya, teman-teman bisa langsung buka PLS-nya. Pertama kali klik New Project yang ada di atas ini. Kemudian mungkin buat PLS. Oh, sudah ada namanya. SEM PLS. Oke, nah kalau misalnya udah klik New Project, akan muncul project baru di sini. Kemudian teman-teman bisa klik data di sini, double klik to import data ya. Kita import dulu data yang mau kita gunakan. Nah, di sini yang bisa digunakan adalah CSV or text dan juga SPSS ya. Nah, karena kita punya data Excel ya, yang extensionnya Excel, ini bisa diganti menjadi CSV. Caranya adalah file ini kita save as, ya, file Excel-nya yang berisi data kita bisa di save as, kemudian ini digantikan dengan CSV. Nah, koma delimited. Nah, sesudah extensionnya CSV, kemudian klik save.
Nah, nanti di sini seharusnya ada. Nah, kemudian langsung muncul kan? Karena kita sudah ganti extension-nya, kemudian kita pilih nih data latihan pertemuan 4. Klik OK. Oke, datanya sudah kita impor, sudah kita masukkan ke dalam project yang mau kita lakukan. Kemudian, teman-teman bisa klik ini, SAMPLS, karena tadi saya kasih judul SAMPLS. Yang ada gambar kaki-kakinya ini kita klik kiri 2 kali. Nah, kemudian akan muncul lembar kosong. Nah, disinilah kita akan menggambar model penelitian kita. Jadi, untuk PLS dan AMOS ini ya berbeda dengan SPSS. Kalau PLS dan AMOS, kita akan menggambar model penelitian kita di sini. Kemudian, kita melakukan running data atau pengolahan data gitu. Sementara kalau misalnya regresi kan kita harus menguji satu-satu kayak validitas, reliabilitas, itu kan kita klik satu-satu gitu. Kita kerjain satu-satu. Tapi kalau di PLS sama AMOS ini dikerjain sekaligus gitu. Nah, cara menggambarnya adalah tadi kan model kita itu ada 2X langsung ke Y. Teman-teman bisa klik laten variabel ya yang ada di atas ini, kemudian tinggal digambarkan. Nah, tadi kurang lebih model kita seperti ini ya. Nah, terus misalnya nih, oh saya kelebihan nih ada yang keklik gitu. Kalau pengen ngapus, tinggal dipilih aja yang mana mau dihapus. Misalnya, nih, wah saya nggak sengaja keklik. Tinggal klik kanan, kemudian delete. Nah, ini juga klik kanan, delete. Gitu. Ya, tapi sebelumnya pilih select dulu. Nah, baru kita pilih yang mana yang mau dihapus. Jadi dia harus muncul kotak hitam ini yang menunjukkan bahwa ini yang kita tunjuk yang mau kita beri perintah, entah itu mau dihapus atau mau diberi nama, ya, ini hapus. Nah, kemudian untuk menggeser-geser juga ya sama, klik select dulu, kemudian mana yang mau kita geser-geser. Nah, oke, kemudian kita rename namanya. Ini kan masih laten variabel 1, 2, dan 3. Kita gantikan namanya, klik kanan, terus ada rename. Nah, ini tadi variabelnya adalah kompetensi. Nah, di sini kita tuliskan kompetensi, klik OK. Yang ini independensi, klik OK, kemudian yang ini kita rename juga kualitas audit. Klik OK. Nah, setelah itu kalau misalnya kita udah rename, kita hubungkan variabel-variabel ini. Caranya adalah kita klik connect, kemudian kita taruh di sini, kita hubungkan dengan variabel Y-nya. Ya, setelah itu Oke, sorry, saya ke skip tahapan sebelumnya. Kita sebelumnya itu masukkan atau menginput indikatornya dulu ya. Jadi kayak kompetensi punya 6 indikator. Jadi indikator sebelah kiri ini K kan untuk kompetensi. Teman-teman bisa geser satu-satu bisa ya. Nah, tapi kalau misalnya dipilih dulu semuanya, kemudian baru dipindahkan juga bisa. Ya, jadi it's okay kalau misalnya tadi tahapannya, wah saya nggak sengaja terkonek dulu gitu kan, nggak apa-apa. Karena kalau misalnya kita masukin, nah jadinya kan seperti ini.
Ini coba saya tes hapus ya. Kemudian saya masukin independensi. Nah, jadinya akan sama kan gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya nggak sengaja terkonek dulu kayak saya tadi ya, sama aja. Kemudian kualitas audit. Kualitas audit kan KA nih, di bawah KA ada 5. Biar cepat saya pilih semua, baru saya bawa ke sini. Ya, jadi bawahnya itu klik kanan, tahan, kemudian kita seret ke variabelnya. Nah, oke, udah jadi kayak gini, kok kayaknya kurang rapi nih gitu. Ini bisa kita pindahkan indikatornya ya. Caranya adalah misalnya saya mau mindahin yang kualitas audit nih, bisa klik select dulu, kemudian pilih. Jadi emang harus klik select dulu ya. Kalau enggak, itu nggak akan bisa kita milih variabel mana yang mau kita edit gitu. Jadi harus klik select dulu. Sudah, kemudian karena saya mau ngedit yang kualitas audit, klik kanan, terus pilih yang ini, align indicator stop atau left, bottom, right. Karena saya mau ke sebelah kanan, maka saya pilih yang right. Nah, jadi supaya lebih cantik. Jadi sebenarnya ini nggak mengubah hasil ya, cuman supaya lebih lebih rapi aja gitu. Oke, karena ini udah kita masukin, selanjutnya adalah kita klik calculate, kemudian kita klik yang PLS algorithm. Nah, lalu klik start calculation. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Nah, ini artinya adalah koefisien jalur kompetensi ke kualitas audit adalah 0,348 dan independensi ke kualitas audit itu 0,340. Nah, kemudian untuk hasil-hasil lain itu tersedia di bawah. Jadi kan tadi untuk inner model kita mau lihat validitas dan reliabilitasnya. Lihatnya di sini, construct reliability dan validity. Ini bisa kita klik, muncullah hasilnya. Nah, jadi mudahnya PLS ini memberikan indikasi dari warna. Kalau hijau artinya semua lewat atau lulus dari rule of thumb atau nilai standarnya gitu. Jadi kayak ini kan reliabilitas Cronbach alfanya kan di atas 0,6, semuanya kan di atas 0,6, makanya hijau semua gitu. Jadi aman. Kemudian kita bisa lihat nilai cross loading diagonal semua variabel ya. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai cross loading yang di bawahnya. Ya kan? Ini lebih tinggi semua. Berarti untuk validitas dan reliabilitas itu oke. Lalu kita bisa klik R-square. Nah, hasilnya adalah 0,305. Ini menunjukkan model struktural yang dihasilkan itu kurang baik untuk menjelaskan pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Lalu klik F-square. Nah, kita lihat hasil perhitungannya. Untuk variabel kompetensi itu 0,160 dan variabel independensi itu 0,153. Artinya perubahan kualitas audit yang dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi dan independensi itu cukup besar. Nah, kita bisa klik VIF ini ya, collinearity statistik. Ini untuk uji multikolinearitas gitu. Nah, untuk variabel kompetensi ini kita klik yang inner values ya. Nah, di bagian inner values ini kan hasilnya hijau. Berarti bagus, artinya tidak ada masalah multikolinearitas. Kalau kita berbicara cut-off value-nya atau nilai cut-off atau nilai standarnya, ini kan harus lebih dari 0,1 dan kurang dari 5. Tapi kan ini sudah lewat standar ya, makanya dia hijau artinya tidak ada multikol. Kemudian kita mau lihat model fit-nya. Kita lihat nilai SRMR-nya.
kita bisa pilih model fit. Nah, di sini SRMR-nya 0,096 atau kurang dari 0,1, artinya model yang dihasilkan itu layak untuk menguji variabel-variabel yang mau kita ujikan. Nah, itu pengujian outer, kemudian kita melakukan pengujian inner. Ya, kita balik ke gambar tadi ya, sebelah sini. Nah, kemudian kita pilih calculate, kita pilih bootstrapping. Nah, normalnya atau biasanya atau yang paling sering digunakan signifikansi level itu 5%. Ya, tapi ini tergantung teman-teman, misalnya saya mau pakai yang 1% silahkan, atau mau pakai 10% silahkan, itu judgement masing-masing peneliti. Cuman, mayoritas itu menggunakan atau memilih 0,05. Ya, kalau tetap memilih 0,05, berarti nggak ada yang perlu diganti, kita langsung start calculation. Nah, ini kita bisa lihat nilai tes statistiknya. Ya, untuk variabel kompetensi itu 2,193. Ya, ini nilainya lebih dari 2. Dan untuk independensi ke kualitas audit, yaitu tes statistiknya 2,352, ya lebih dari 2 juga. Dan nilai signifikansinya itu 0,019 dan 0,029, atau lebih kecil daripada nilai alfa tadi. Nilai alfa kita kan 0,05 ya. Artinya, kedua variabel ini, baik kompetensi dan independensi, itu berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Nah, kemudian kita akan melihat atau menguji model kita, melihat kemampuan model kita untuk dalam memprediksi hasilnya gitu. Apakah model kita ini bagus apa enggak sih, model penelitian kita layak untuk diujikan apa enggak sih gitu. Nah, kita balik lagi ke gambar tadi, gambar kita. Ya, kemudian kita klik calculate dan pilih blindfolding. Nah, untuk omission distance, kita gunakan rekomendasi dari Hare et al. Ya, yaitu penulis buku multivariate data analysis. Ya, beliau merekomendasikan sebaiknya omission distance itu diisi 5. Jadi batasannya adalah antara 5 sampai 12. Tapi default dari aplikasinya itu 7. Dan rekomendasi dari Hare yaitu 5 dan 12. Jadi kita pilih 5 aja. Kemudian klik Start Calculation. Nah, setelah itu muncul hasil. Di sini kita bisa lihat nilai chi-square-nya itu 0,148 atau lebih dari 0. Ini menunjukkan model yang dihasilkan memiliki kemampuan untuk menguji pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Nah, berikut tadi kita sudah menguji model penelitian dengan regresi biasa ya, X langsung ke Y. Kemudian kita akan mencoba mengujikan model penelitian yang ada variabel mediasinya. Ya, jadi kalau mediasi kan artinya pengaruh kompetensi ke profesionalisme itu diduga harus melewati kualitas audit dulu. Oh, oke, sorry, ini salah. Ini harusnya profesionalisme. Yang ini kualitas audit. Jadi, pengaruh antara kompetensi ke kualitas audit dan independensi ke kualitas audit itu melalui profesionalisme dulu gitu. Jadi diduga kompetensi kualitas audit ini melewati sebuah variabel dulu gitu.
Ya, untuk teori tentang variabel mediasi dan moderasi teman-teman juga udah mempelajari di kelas teori ya. Kita langsung mengolah datanya. Teman-teman bisa buka lagi PLS-nya ya. Bisa klik new project. Kemudian mungkin kita bisa buat namanya PLS mediasi. Lalu klik OK. Lalu double klik lagi untuk import data, pilih data yang tadi, klik OK. Nah, kemudian sama kayak yang tadi, klik bagian yang ini, yang ada kayak gambar model penelitian, klik 2 kali, lalu kita gambarkan lagi variabelnya. Oke, misalnya ini saya ngerasa terlalu gede, ini bisa dikecilin. Itu pokoknya kalau pakai PLS, pakai Amos, ini gambarnya tuh bisa diedit. Oke, misalnya saya ngerasa saya pengen ngecilin semua deh, gitu. Ini bisa. Oke, udah. Kemudian kita gantikan namanya. Kita rename satu-satu. Kompetensi. Ini independensi. Ini profesionalisme. Yang ini kualitas audit. Klik OK. Lalu mau connect dulu boleh, mau mindahin variabel dulu juga boleh. Kali ini saya mau nyoba pindahin variabel. Nah, ini A untuk kompetensi. Kemudian I untuk independensi. Lalu ini profesionalisme. PR untuk profesionalisme. Kemudian KA, kualitas audit. Kita pindahkan semua. Nah, kemudian ini kayaknya biar rapi, saya taruh ke kanan. Ini saya coba taruh di bawah. Ya. Agak susah sih karena ininya agak kecil ya. Kemudian kita langsung konekin aja kompetensi ke profesionalisme, kemudian independensi ke profesionalisme, kualitas profesionalisme ke kualitas audit, kemudian kompetensi ke kualitas audit, dan terakhir independensi ke kualitas audit. Jadi bentuk modelnya itu sama kayak ini ya, kita gambarkan. Dan garis penghubungnya jangan sampai ada yang tinggal, karena kalau garisnya ada yang beda, ada yang tertinggal, maka hasilnya juga akan beda. Nah, setelah selesai menggambar, kemudian kita calculate, ya, kita olah datanya, kemudian pilih PLS algorithm. Klik Start Calculation. Nah, untuk koefisien jalur, ini bisa dilihat di sini ya. Jadi ini adalah independensi ke kualitas audit 0,255, kompetensi ke kualitas audit 0,317, ya. Profesionalisme ke kualitas audit segini ya, independensi dan kompetensi ke profesionalisme, ini dia angkanya. Kemudian untuk melihat validitas dan reliabilitas serta outer modelnya bisa dilihat di sini. Kita lihat dari validitas dan reliabilitas dulu. Semuanya hijau berarti aman ya. Kemudian dilihat nih yang diagonalnya juga lebih besar dibandingkan nilai cross loading bawahnya, artinya validitas dan reliabilitasnya adalah bagus. Kemudian pilih
menu R-square di sini untuk melihat apakah model struktural yang dihasilkan itu baik apa enggak. Nah, di sini kita bisa melihat R-square-nya adalah 0,355. Untuk menunjukkan model struktural ini berarti cukup baik untuk menjelaskan pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Kemudian kita pilih F-square. Nah, untuk nilai F-square variabel kompetensi ini 0,005 ya. Dan juga untuk variabel kompetensi pada kualitas audit itu 0,142 dan variabel independensi itu 0,084. Artinya perubahan kualitas audit yang dapat dijelaskan oleh kompetensi dan independensi adalah cukup besar atau moderat. Kemudian klik menu VIF-nya, di sini akan muncul perhitungan seperti ini. Ya, kita pilih yang inner values. Nah, semuanya hijau artinya tidak ada multi-call. Kemudian kita klik model fit, di sini kita lihat SRMR-nya itu 0,1. Ya. Model yang fit itu kurang dari 0,1. Berarti ini pas-pasan banget. Jadi modelnya sedikit kurang bagus untuk menguji pengaruh variabel-variabel yang ada dalam model. Lalu kita mengolah inner model kita balik lagi ke gambar PLS mediasi tadi. Kemudian kita klik calculate dan bootstrapping. Ya, ini start calculation aja karena nggak ada yang mau kita ubah. Nah, di sini kita lihat p-value-nya. Ya, semuanya merah atau semuanya di atas signifikansi level kita. Lebih besar daripada 0,05. Artinya, hipotesis 1 sampai hipotesis 4 itu tidak terbukti. Ya, jadi kompetensi terhadap kualitas audit dan independensi terhadap independensi terhadap kualitas audit itu tidak berpengaruh. Ya, dan kompetensi terhadap kualitas audit dimediasi oleh profesionalisme dan pengaruh independensi terhadap kualitas audit yang dimediasi oleh profesionalisme itu juga tidak terbukti. Jadi semua hipotesisnya ditolak. Lalu kita mau lihat kemampuan model kita, ya. Kita balik lagi ke gambar PLS mediasi. Kemudian klik calculate dan pilih yang blindfolding. Omission distance-nya kita ganti 5. Lalu kita start calculation. Nah, di sini nilai Q-square-nya itu 0,177 ya, dan juga 0,051 lebih dari 0. Artinya model yang dihasilkan memiliki kemampuan untuk menguji pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Nah, itu tadi pengujian mediasi. Kemudian kita akan mengujikan model moderasi. Ya, jadi di sini profesionalisme itu bertindak sebagai variabel moderasi. Nah, model strukturnya tuh seperti ini. Nah, cuman biasanya ya kalau di artikel penelitian itu moderasi itu seringnya letak di tengah seperti ini, sepengetahuan saya. Ya, jadi misalnya kalau mau menguji moderasi untuk kedua variabel ini, jadi garis pengaruhnya, nah, garisnya itu garis bersambung. Garis putus-putus gitu. Nah,
ini biar kelihatan saya agak tebelin. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di artikel penelitian, setahu saya ini ditaruh di tengah. Kemudian ada garis titik-titik seperti ini. Jadi kalau ini kan garisnya garis tegas atau langsung menghubungkan, kalau ini garis putus-putus gitu. Nah, ini menunjukkan profesionalisme sebagai variabel yang memoderasi pengaruh kompetensi dan kualitas audit. Jadi kalau mediasi tadi kan variabel penengah, jadi memang harus dilewatin gitu kan. Nah, tetapi kalau variabel moderasi ini untuk memperkuat dan memperlemah. Nah, itu yang disebut dengan variabel moderasi. Nah, langsung saja ya kita melakukan pengujian data. Jadi, hipotesisnya adalah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit, independensi berpengaruh terhadap kualitas audit, dan kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit dimoderasi oleh profesionalisme, dan hipotesis terakhir kita, independensi berpengaruh terhadap kualitas audit dimoderasi oleh profesionalisme. Kita buka lagi PLS-nya. Kemudian klik New Project. Ya, project-nya misalnya saya mau buat PLS moderasi. Kemudian saya klik OK. Ya, ini kita double klik untuk impor datanya. Kita pakai data yang tadi. Nah, terus karena ini moderasi, kita klik model yang moderasi ini tadi, sama ya tahapannya. Bedanya hanya di gambar. Nah, jadi kalau tadi kan modelnya seperti ini. Cuman kalau misalnya kita mengolah data dengan PLS, gambar atau variabel profesionalisme ini terletak di atas kualitas audit. Jadi nanti gambarnya itu akan seperti ini. Nah, profesionalismenya itu di sini. Nah, kita ganti namanya, yang ini kompetensi. Oke, sorry. Harusnya ini. Nah, jadi emang harus pilih select dulu, jadi biar dia kita bisa milih, karena tadi saya nggak klik select, jadinya editnya di variabel yang lain. Jadi klik select dulu, kemudian pilih mana yang mau diedit, baru klik kanan, rename, ini kompetensi. Kemudian ini independensi. Ini adalah kualitas audit. Dan ini adalah profesionalisme. Nah, setelah itu kita masukin indikator-indikatornya untuk ke kompetensi, lalu independensi, PR, ke profesionalisme, dan KA ke kualitas audit. Nah, terus ini biar rapi, mungkin saya taruh di atas, kalau yang ini saya taruh di sebelah kanan. Kemudian kita hubungkan. Kompetensi ke kualitas audit, independensi ke kualitas audit, profesionalisme ke kualitas audit. Nah, kemudian kalau kita mau buat variabel profesional sebagai variabel moderasi, caranya kita klik pada variabel kualitas audit, kita klik kanan.
Kemudian add moderating effect. Nah, akan muncul menu seperti ini. Tadi moderator variabelnya adalah profesionalisme. Kemudian independennya adalah kompetensi. Ya kan? Kemudian kita klik OK. Nah, lakukan hal yang sama, kita klik add moderating effect lagi, kemudian moderatornya kan tadi tetap profesionalisme, tapi independennya adalah independensi. Karena kan ada 2 pengujian. Nah, baru ini kita rapikan, kita pindahin. Dan kita edit, kita rename. Ini tadi kompetensi. Kemudian yang ini kita rename juga independensi. Nah, lalu kalau udah selesai gambar sama ya, kita klik calculate dan PLS algorithm. Klik start calculation. Nah, di sini terlihat koefisien jalurnya ya untuk independensi ke kualitas audit 0,029 dan seterusnya. Lalu kita lihat uji validitas dan reliabilitas, R-square, F-square, dan uji multicall-nya. Pertama, klik construct reliability dan validity, semuanya hijau berarti semuanya aman. Kemudian diskriminan validity, ya dicek nih yang diagonalnya apakah lebih besar dibandingkan angka cross-loading di bawahnya, semuanya lebih besar ya, artinya validitas dan reliabilitas kita bagus. Kemudian klik R-square, pilih atau kita lihat ya nilai R-square-nya 0,445. Ini menunjukkan model struktural kita itu cukup baik untuk menjelaskan pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Lalu kita klik F-square. Ya. Nah, untuk variabel kompetensi ini 0,186 dan independensi ini 0,001. Artinya, perubahan kualitas audit yang dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi ini cukup besar, sedangkan independensi lemah. Ya, karena kan hasilnya kecil ya, hasilnya merah. Kemudian kita klik VIF-nya ya. Dan pilih yang inner VIF value. Semuanya lebih dari 0,1 ya, warnanya hijau berarti tidak ada masalah multikolinearitas. Lalu klik model fit. Nah, lihat nilai SRMR-nya ini 0,1 ya. 0, Oke, kalau ini saturated model, ini estimated model. Kita pakai yang estimated model 0,099, artinya ini kurang dari 0,1, berarti model yang dihasilkan ini layak untuk kita gunakan ya untuk menguji pengaruh variabel kompetensi, independensi, dan profesionalisme terhadap kualitas audit. Itu tadi yang outer. Sekarang kita inner ya. Kita lakukan pengujian yang sama. Balik lagi ke model yang tadi, pilih calculate dan bootstrapping. Lalu klik Start Calculation. Nah, di sini untuk pengujian hipotesisnya, ini bisa dilihat p-value-nya merah semua atau lebih besar daripada 0,05 ya, artinya hipotesis 1, 2, 3, dan 4 itu tidak terbukti atau ditolak. Ya, jadi independensi dan kompetensi itu tidak berpengaruh secara signifikan ke kualitas audit dan profesionalisme itu tidak memoderasi pengaruh independensi dan kompetensi ke kualitas audit. Nah, kemudian kita lihat atau kita melakukan pengujian kemampuan model.
Balik lagi ke model penelitiannya tadi, kemudian kita klik calculate dan blindfolding. Untuk omission disdain sama, kita ganti 5 dan klik start calculation. Udah, di sini kita bisa lihat hasilnya ya, chi-square-nya 0,220, yaitu lebih dari 0. Ini menunjukkan model penelitian kita itu memiliki kemampuan untuk menguji pengaruh, kompetensi, dan independensi terhadap kualitas audit dengan baik. Oke, sekian saja materi untuk PLS. Jadi tadi kita sudah mempelajari cara mengolah data untuk regresi biasa, kemudian mediasi, dan moderasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.